Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel KBI Hubaitun Najah. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bisa langsung subscribe ya untuk mendapatkan informasi tentang haji dan juga umroh ya. Dari mulai tata caranya, fikih haji dan yang lainnya. Dan selamat datang juga bagi calon jamaah haji yang baru melihat channel YouTube KB Hubaitun Najah ini. Ini sebagai media untuk mengulang kembali, mengingatkan kembali materi-materi yang sebelumnya mungkin sudah diterima di masing-masing KBIHU ataupun dari pembimbingnya. Untuk hari ini kita akan berbicara tentang sejarahnya Ka'bah. Kalau tadi kita pahamnya sebagai tempat kita bertawaf dan kiblat seluruh muslim di dunia ini ya, di berbagai belahan dunia. Ka'bah juga memiliki sejarah yang patut kita ketahui agar Bapak Ibu calon jamaah haji ketika kita sudah berada di sana itu bisa meresapi ya bagaimana sejarah perjalanan dari Ka'bah yang dijadikan sebagai kiblat bagi umat muslim ya. Yang pertama, pembangunan Ka'bah ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dibantu oleh putranya Ismail alaihissalam. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering membaca atau juga sudah tahu ya tentang hal ini, tapi kita bahas lagi untuk mengingatkan kembali agar kita semakin rindu akan dan kita semakin menghargai perjalanan umroh atau haji kita. Kemudian para ahli sejarah memperkirakan bahwa bentuk Ka'bah tatkala pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim, bentuknya sebelum dipugar yaitu berupa susunan batu tanpa ada semacam semen yang melekatkan susunan batu tersebut. Kemudian juga ada Al-Hijr masuk dalam bangunan Ka'bah. Hijr Ismail yang mungkin kita lihatnya hanya seperti bangunan berwarna putih begitu ya, yang melintang setengah lingkaran. Nah, itu sebelumnya masuk ke dalam bangunan Ka'bah itu sendiri. Kemudian Ka'bah tidak memiliki atap ya. Sebelum bangunan Ka'bah yang saat ini, Ka'bah tidak memiliki atap. Kemudian pintu Ka'bah itu ada dua, pintu masuk dan pintu keluar. Nah, ini sebelum dipugar dan sebelum direnovasi ya. Jadi Bapak Ibu jamaah haji ya, yang mungkin kita tahu Ka'bah itu bentuknya segi empat gitu ya. Kemudian ditutupin kiswah, nah kita tidak paham di dalamnya bentuk aslinya seperti apa. Nah, dengan adanya keterangan ini, informasi ini kita jadi lebih tahu ya, seperti itu. Nah, ketika Ka'bah dibangun pun ya, yang pertama tadi kita membahas tentang bagaimana pembangunan Ka'bah pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Yang kedua, pembangunan Ka'bah itu dilakukan oleh kaum Quraisy ya. Yaitu tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, yaitu 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi nabi ya. Pada masa itu pembongkaran Ka'bah diprakasai oleh Al-Walid ibnu Mughirah. Ya, jadi semua batu Ka'bah itu diganti dengan batu yang baru kecuali Hajar Aswad ya. Pada masa pembongkaran ini, salah seorang dari kaum Quraisy mengingatkan dan berkata, "Wahai kaum Quraisy sekalian, janganlah kalian menggunakan biaya untuk membangun Ka'bah kecuali dari penghasilan yang baik." Nah, itu ya. Jangan sampai di dalamnya ada hasil zina, hasil jual beli riba, dan hasil sebab telah menzalimi seorang. Jadi, biaya yang digunakan untuk merenovasi Ka'bah ini betul-betul dari penghasilan yang halal dan thayyibah ya, untuk memberikan manfaat dan juga kebaikan. Kemudian selanjutnya ya, setelah disebutkan tadi ya beberapa peringatan untuk biaya pembangunan, nah menyebabkan kaum Quraisy ini kekurangan biaya ya ketika membangun Ka'bah, karena mereka hanya membangun Ka'bah ini dengan uang yang halal saja ya. Kemudian akhirnya mereka tidak mampu membangun Ka'bah dengan sempurna. Nah, ketidaksempurnaan pembangunan Ka'bah ini ya terlihat dari Hijr Ismail yang tidak sempurna ya, yang mungkin saat ini kita lihat setengah lingkaran seperti itu ya. Inilah sebabnya mengapa orang yang sedang melakukan tawaf tidak boleh masuk ke Hijr Ismail gitu ya. Kita hanya boleh keliling-keliling saja di sekitar Ka'bah ya.
Siapapun yang tawaf dan memasuki Hijr Ismail, berarti tawafnya tidak sah. Nah, ini peringatan buat kita. Jadi nanti Bapak Ibu yang nanti mungkin mandiri begitu ya, berangkat haji atau umrohnya, harus diperhatikan. Nanti kita setelah selesai tawaf, walaupun kita mau ke Hijr Ismail, setelah selesai tawafnya, begitu ya. Nah, karena ketika kita mengelilingi tawaf, dan sebetulnya faktor keamanan juga ya. Ketika kita mengelilingi Ka'bah untuk tawaf, dan kita memasuki daerah Hijr Ismail, itu akan mengganggu keamanan dan kenyamanan orang-orang yang ada di sekitar Hijr Ismail yang ketika itu mungkin sedang berdoa, seperti itu ya. Kemudian juga alasan berikutnya kenapa tidak boleh tawaf dan memasuki Hijr Ismail, begitu ya. Karena saat itu menyempurnakan tawaf itu hanya dengan mengelilingi Ka'bah, begitu ya. Jadi tidak sempurna tawafnya kalau tidak mengelilingi Ka'bah, begitu ya, tanpa harus memasuki Hijr Ismail, begitu. Kemudian pada masa itu Ka'bah ditinggikan lagi, ya. Tinggi dari Ka'bahnya itu 9 hasta, ya kira-kira 4 atau 4,5 meter. Kemudian ditambah lagi 9 hasta menjadi 18 hasta, yaitu 8 sampai 9 meter. Dan pintu Ka'bahnya pun diangkat menjadi lebih tinggi lagi, gitu ya. Sehingga tidak menempel lagi di tanah seperti saat itu ya, saat ini ya Bapak Ibu juga mungkin melihat dijaga juga ya, apalagi sekitar Hajar Aswad, Ka'bah itu dijaga oleh askar ya. Soalnya untuk menghindari jamaah yang menyentuh kiswah dan juga mengusap-usapkannya ke badan. Selain mengganggu ya kegiatan tawaf, karena tawaf itu kan hanya putarannya satu arah begitu ya. Kalau berlawanan arah tentunya akan berbahaya dan juga mengganggu kenyamanan jamaah lain seperti itu ya. Kemudian juga kita berlanjut lagi tentang pembangunan Ka'bah berikutnya. Nah, ada tujuan kenapa tinggi dari pintu Ka'bah itu sebelumnya rendah sekarang ditinggikan gitu ya. Ada tujuan peninggian dari pintu Ka'bah, yaitu untuk memperkuat pondasi Ka'bah dan agar tidak terkena banjir lagi saat hujan ya. Kemudian yang kedua, agar tidak semua orang bisa masuk Ka'bah. Bagi yang ingin masuk Ka'bah harus minta izin terlebih dahulu kepada orang-orang Quraisy saat itu ya. Nah, kemudian sekarang kita berbicara tentang proses pembangunan yang ketiga kalinya ya. Untuk proses pembangunan yang ketiga kali ini, nah ini dilakukan oleh Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu ya. Jadi bangunannya itu versi Abdullah bin Az-Zubair ini sesuai dengan cita-cita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau menyampaikannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi cita-cita Nabi ini disampaikan Aisyah kepada keponakannya yang bernama Abdullah bin Zubair ya, seperti itu. Nah, seperti apakah cita-cita Nabi Muhammad ya perihal membangun Ka'bah? Yang pertama, Ka'bah dibangun sempurna sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Al-Hijr atau Hijr Ismail itu masuk ke dalam bagian Ka'bah ya. Kemudian pintu yang dinaikkan oleh Quraisy diturunkan kembali dan disejajarkan dengan tanah ya. Kemudian yang ketiga, pintu dibuat dua, pintu yang seperti posisi sekarang dan juga pintu yang juga berlawanan, gitu ya. Berarti berada di belakang Ka'bah, sehingga ada pintu masuk dan juga ada pintu keluar, ya. Nah, ini untuk mengaplikasikan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah, ya. Kemudian Abdullah bin Zubair juga membuat versi, ya, sesuai dengan arahan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ka'bah yang tadinya setinggi 18 hasta ya, ditambah menjadi 10 hasta sehingga menjadi 28 hasta. Satu hastanya 45 cm ya, Bapak Ibu. Nanti kita tahu Ka'bah itu tingginya 14 meter persegi ya. Kemudian Hijr Ismail semuanya dimasukkan ke dalam bagian Ka'bah. Jadi Ka'bah bertambah panjang 5 hasta ke arah Hijr Ismail. Pintu Ka'bah yang sebelumnya tinggi karena ditinggikan oleh kaum kafir Quraisy ya, oleh Quraisy, dan hanya ada satu. Nah, gitu ya. Maka Abdullah bin Zubair kemudian membuat 2 pintu masuk dan pintu keluar, dan kedua pintu tersebut diturunkan hingga di tanah.
sehingga orang-orang yang bisa masuk dan keluar ke Ka'bah itu tidak berdesakan, seperti itu ya. Kemudian disebutkan bahwa Abdullah bin Zubair juga yang pertama kali membuat atap untuk Ka'bah, yang sekarang kita tahu Ka'bah itu ditutupi kiswah itu sampai atas dan atasnya ada atapnya ya. Nah, ada juga perkembangan pembangunan yang keempat kalinya untuk renovasi Ka'bah. Untuk keempat kalinya ini pembangunan Ka'bah oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ya, atas perintah Abdul Malik bin Marwan. Setelah Abdullah bin Zubair meninggal, maka Al-Hajjaj bin Yusuf mengembalikan bentuk Ka'bah sebagaimana sedia kala. Hanya saja yang dibiarkan adalah penambahan tinggi Ka'bah yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Jadilah Ka'bah yang sekarang ini adalah hasil renovasi dari Al-Hajjaj bin Yusuf atas As-Saqafi atas perintah Abdullah bin Marwan ya. Jadi disempurnakan untuk kenyamanan para jamaah yang akan melakukan tawaf ya. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya kepada Imam Malik bin Anas tentang bagaimana kalau beliau meruntuhkan Ka'bah dan merenovasinya kembali sesuai dengan yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Nah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, Allah memintamu karena Allah, wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau menjadikan Ka'bah ini seperti mainan para raja. Jika ada di antara mereka yang berkehendak, maka ia akan meruntuhkan Ka'bah itu, lalu membangunnya kembali. Akhirnya, keagungan Ka'bah akan hilang dari dada-dada manusia. Ya, ini dari Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Ya. Nah, kemudian dalam Ka'bah sendiri itu ada bagian-bagian yang harus Bapak Ibu calon jamaah haji dan juga yang akan berangkat umrah ya. Bagian apa saja yang ada dalam Ka'bah ya, walaupun tertutup penuh oleh kiswah dan kita hanya tahunya adalah warnanya hitam dan emas begitu ya. Yang pertama ada bagian ada bagian Hajar Aswad ya. Bagian Hajar Aswad. Ini yang paling sering ya dibicarakan oleh jamaah umroh ataupun haji yang akan berangkat ke tanah suci, yang akan berangkat ke Masjidil Haram dan tawaf di Ka'bah ya, mengelilingi Ka'bah. Karena Hajar Aswad ini adalah batu yang turun dari surga dan warna asalnya itu lebih putih dari susu ya, lebih putih dari susu. Maka dosa-dosa Bani Adam telah menjadikannya hitam ya. Seperti itu perumpamaannya, kita melihat susu dan lebih putih dari susu, kemudian karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh Bani Adam, oleh Adam dan turunannya, maka menjadikannya hitam, seperti itu ya. Nah, kemudian Hajar Aswad ini ya, walaupun sebagai batu yang turun dari surga, namun ia tidak memberi manfaat dan juga tidak ada madorotnya. Jadi sebagaimana Umar bin Khattab berkata, yang artinya, ketahuilah demi Allah, sungguhnya aku benar-benar tahu bahwasannya engkau hanyalah batu. Ya. Engkau tidak memberi mudarat dan juga tidak manfaat. Dan kalau bukan karena aku melihat Nabi Muhammad SAW mengusapmu, maka aku tidak akan mengusapmu. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Jadi Hajar Aswad ini batu yang memang diturunkan Allah ya untuk berada di Ka'bah, tapi bukan untuk dipuja dan dipuji ya, dan tidak ada keharusan atau sunnah pun untuk mengusap Hajar Aswad karena akan menyebabkan bahaya bagi orang-orang yang memang memaksakan diri untuk mengecup Hajar Aswad. Jadi cukup dari jauh saja ya, kalau Bapak Ibu jamaah haji ingin mengecup, nggak usah langsung ke tempat Hajar Aswadnya karena itu sangat membahayakan, apalagi harus membayar ya. Hati-hati Bapak Ibu jamaah haji, banyak sekali orang yang dibodohi ya. Mungkin juga orang oknum-oknum ya, oknum-oknum dari mukimin Indonesia ataupun oknum-oknum orang berbahasa Arab gitu ya, yang belum tentu orang Arab juga, itu menawarkan jasa membantu untuk mengecup Hajar Aswad ya. Tolong dihindari hal tersebut, lebih baik kita ambil manfaat dari Hajar Aswad dengan mengecupnya dari kejauhan begitu ya. Nah, kalau misalnya kita memaksakan diri berdesak-desakan, dikhawatirkan kita tidak kuat ya, karena jamaah umroh atau haji yang mengelilingi Ka'bah tersebut bukan hanya orang Asia ya Bapak Ibu,
tapi juga orang Eropa, ya, orang Afrika dan negara-negara lain yang memang badannya itu fisiknya lebih besar dibanding kita. Jadi lebih baik hindari itu dan fokus saja untuk bertawaf, ya. Kemudian juga menyentuh Hajar Aswad walaupun dikatakan memberikan berkah begitu ya. Tapi lebih baik kalau kita merasa tidak mampu karena berdesak-desakan dan banyak bahayanya, lebih baik kita dari kejauhan saja ya. Nah, kemudian ketika kita akan berada di sekitar Ka'bah ketika sedang bertawaf dan penasaran mungkin ya dengan bentuk dari Hajar Aswad yang sesungguhnya, yang aslinya, ya ketika kita bertawaf saja melihat sekilas ya, tidak usah yang harus berhenti dulu seperti itu. Jadi triknya ketika Bapak Ibu kalau untuk mengecup memang sangat berbahaya, lebih baik untuk penasaran ingin tahu bentuk aslinya ya kita ketika bertawaf posisinya memang lebih ke dalam mendekati sekitar Ka'bahnya dan melihat seperti itu sudah. Kalau sekali sudah tahu sudah nggak usah dipoto dan tidak usah dikecup kalau semuanya tidak memungkinkan gitu ya. Kemudian juga ada bagian-bagian yang lain selain Hajar Aswad di Ka'bah ini, yaitu adanya pintu Ka'bah ya Bapak Ibu. Pintu Ka'bah yang tadi kita jelaskan ya. Ada pintu Ka'bah yang di depan, ada pintu Ka'bah yang di belakang. Tapi kita tahunya pintu Ka'bah itu di depan ya. Karena untuk pintu Ka'bah ini hanya petugas ya dan orang-orang yang memang diberikan perintah ya oleh oleh kerajaan untuk mengurusi Ka'bah ya, membersihkannya dan segala macamnya. Kemudian juga yang ketiga ada talang air di atas Ka'bah ya, yang memang disebutnya talang emas, biasanya kita menyebutnya talang emas. Itu berada di tepat di atas dari Hijri Ismail. Jadi kalau kita masuk Hijri Ismail, di atasnya kelihatan ada talang emas ya, atau kita sebutkan talang air di atas Ka'bah. Jadi fungsinya talang emas itu ya untuk mengeluarkan air yang berada di atap Ka'bah ya. Al-Mizab yang tadi kita sebut talang emas itu ya, berada di atas Ka'bah sisi Al-Hijr tadi yang saya sebut. Kalau nanti Bapak Ibu masuk ke kawasan Hijr Ismail ya, itu di atasnya tepat ada talang emas tadi ya. Seperti itu. Kemudian ada juga Asyadarwan. Nah, Asyadarwan itu apa? Penopang yang berada di bagian bawah Ka'bah. Kalau kita seperti macam fondasi, kalau rumahnya kayu begitu ya. Nah, kalau nggak dari batu seperti itu. Jadi ada Asyadarwan atau penopang yang berada di bawah Ka'bah. Itu untuk menjaga kekokohan Ka'bah tersebut seperti itu ya. Nah, posisinya di tiga sisi Ka'bah kecuali bagian sisi Hijr Ismail itu tidak ada Asyadarwan ya. Nah, kemudian di sana diletakkan semacam gelang-gelang ya untuk mengikatkan kiswah yang menutupi Ka'bah. Karena kalau tidak diikat dengan gelang-gelang tadi itu ketika ada angin besar seperti itu ya, takutnya terbang. Makanya kenapa sekencang apapun angin ataupun hujan deras disertai angin, kiswah itu tetap ya berada di posisinya walaupun tersingkap sedikit seperti itu. Nah, para ulama berselisih apakah Asyadarwan ini termasuk dari bagian Ka'bah, yaitu apakah dasar dari Asyadarwan dibangun di atas fondasi Nabi Ibrahim, tadi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Ka'bah itu. Walaupun banyak perdebatan seperti itu ya Bapak Ibu jemaah haji, yang harus kita ketahui bahwa Ka'bah ini ya sebagai kiblat umat muslim di seluruh dunia ya, itu sangat disucikan dan kita tidak serta-merta harus selalu mengusap-ngusap atau menyentuh setiap kita kali sedang bertawaf ya, karena itu akan membahayakan. Selama membahayakan diri kita dan kita tidak sanggup melakukannya, tidak usah dilakukan ya. Kemudian juga yang selanjutnya ada Hijr Ismail yang sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Mungkin sekarang Bapak Ibu jamaah haji juga atau umroh ya, melihatnya itu seperti setengah lingkaran yang berwarna putih ya, dari batu marmer seperti itu ya. Kemudian juga multajam ya, ini berada persis di sebelahan sama Hajar Aswad ya posisinya. Dia bentuknya kalau di kiswah kita, kalau kiswah itu ada gambar pintu. Nah, di situ disebutnya multajamnya ya begitu. Kemudian ada makom Ibrahim ya. Makom Ibrahim seperti sangkar burung emas begitu ya. Di dalamnya kalau kita tengok sebentar itu ada tapak kaki atau makomnya ya, tempat berdirinya
Nabi Ibrahim ya. Besar sekali kalau kita lihat memang ya gitu. Jadi Bapak Ibu calon jemaah haji ataupun yang umroh ya, tidak usah berdiri di sana untuk sering-sering berfoto ya. Kalau sekiranya memungkinkan berfoto, berfoto. Kalau tidak nanti askar ya yang akan menegur, karena untuk sekitaran area tawaf itu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan jemaah yang lain banyak dijaga oleh askar. Jangan sampai kita merasa bahwa di situ ada kosong kemudian kita berfoto, itu nanti berakibat fatal ya, kita ditegur ataupun mungkin nanti kita akan diberikan pelanggaran ya, untuk membayar pelanggaran. Nah, kemudian ada juga rukun Hajar Aswad, ini rukunnya ya, tempat di mana kita akan nanti tawaf ya. Kemudian juga ada rukun Yamani ya. Nah, orang-orang yang bertawaf ini disyariatkan untuk memang untuk mengusap rukun yang mana itu kalau mampu, kalau tidak mengganggu orang, kalau memang ketika di sekitar tawaf Ka'bahnya itu untuk bertawaf tidak banyak orang. Tapi kalau untuk musim haji ya, itu banyak sekali jamaah yang berdatangan. Jadi dikhawatirkan itu akan mengganggu keselamatan kita, apalagi mungkin yang berkelompok ya, di KBIH misalnya itu kan berkelompok. Kalau satu pengen ngusap, nanti yang lain bagaimana ya, dalam artian menjaga kekompakan dan keamanan bersama, seperti itu ya. Kemudian rukun Yamani ya, berada tepat ya, itu kita sebelum mau memasuki ke akhir dari tawaf ya. Nah, ada pilah-pilah ya, nanti ada ditunjukkan lewat gambar ya. Nah, kalau misalnya kita ingin, memang ada beberapa hadis yang mungkin Bapak Ibu juga sudah baca ya, gitu. Jadi rukun Yamani ini boleh diusap ya, tapi tidak dicium begitu. Dan juga tidak bertakbir tatkala mengusapnya ya, karena kita bukan sedang memulai bertawaf ya, gitu. Jika seorang tidak bisa mengusapnya, maka juga tidak perlu memberikan isyarat. Jadi tetap keamanan dan kenyamanan kita sebagai jamaah umroh ataupun haji itu lebih diutamakan ya, dibanding kita harus mengusap bagian-bagian yang ada di Ka'bah itu ya. Nah, kemudian disebutkan rukun Yamani karena apa? Karena rukun Yamani ini mengarahkan kepada negeri Yaman ya. Sebagaimana disebut juga dengan rukun Hanubi, yaitu sudut selatannya, karena mengarahkan ke arah selatan. Jadi 4 titik dari Ka'bah ini memiliki arah mata angin yang berbeda. Nah, itu diberikan nama ya, sesuai dengan arah mata angin yang berbeda tadi. Nah, sudut-sudut yang lain selain sudut Yamani itu ada namanya sudut Syami, karena mengarah ke negeri Syam, dan dinamakan juga dengan rukun Gharbi karena sudut barat, karena mengarah ke arah barat, seperti itu ya. Kemudian ada juga rukun Iraqi karena mengarahkan kepada negara Irak, dan juga disebut rukun Syamali ya, karena berada posisinya di sudut utara dan dia mengarah ke arah utara, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu jamaah haji, kita memahaminya mungkin untuk Ka'bah dan juga sudut-sudut yang ada di Ka'bah adalah ketika kita akan mengawali tawaf ya, kita melihat oh di sana ada lampu hijau atau tiang hijau, persiapan kita akan bertawaf begitu ya. Nah, memulai tawafnya itu adanya di rukun Hajar Aswadnya itu tadi ya. Kemudian ada juga rukun Syami ya, rukun Iraqi yang tidak disebut, yang sudah disebutkan tadi, dan juga kiswah atau sitar ya. Itu bagian-bagian dari Ka'bah ya. Nah, ini salah satu tempat ziarah yang memang kita akan mengunjunginya terus ya, masjid dan juga isinya, dan kita beribadah di dalamnya. Selain itu ada juga Mina, Bapak Ibu jamaah haji, yang akan kita kunjungi ya. Mina itu terletak di sebelah tenggara Masjidil Haram dengan memiliki batas-batas ya. Nah, Mina ini ketika kita akan melakukan haji, rangkaian haji, Mina menjadi tempat terlama kita berada di sana ya, karena kita akan melempar jumroh. Nah, untuk Mina ini sendiri terletak di sebelah tenggara Masjidil Haram, begitu ya, dengan beberapa batasan. Ada arah barat, yaitu Makkah sebagai perbatasannya itu Jumratul Aqobah untuk kita melempar jumroh. Kemudian arah timur berbatasan dengan Wadi atau Lembah Muhasir ya. Arah utara dan selatan ada gunung-gunung.
Sedangkan Mina Jadid atau Mina baru adalah tenda-tenda yang dibangun di luar area Mina, yaitu yang dibangun di area Muzdalifah. Itu untuk Minanya ya. Makanya kalau Bapak Ibu jamaah haji nanti ketika kita sudah berada di Makkah, mungkin baru datang ke Mekah hari pertama, hari kedua, nanti sudah ada jadwal untuk city tour ya. Salah satunya ada di Mina ya. Salah satunya kita akan diperlihatkan ke Mina, walaupun tidak turun, tapi kita sudah lihat oh itu tempat Mina dan sebagai macamnya seperti itu. Nah, kenapa disebutkan Mina? Kenapa penamaannya Mina begitu ya? Karena merupakan tempat berkumpulnya manusia, itu yang pertama. Yang kedua, karena darah-darah hewan haji yang dialirkan di situ, di Mina ini. Ya, karena kan ketika kita, apalagi haji Indonesia ini, kebanyakan mengambil haji tamattu ya, maka kita harus membayar dam seperti itu. Nah, ini makanya Mina sebagai tempat di mana kita akan melempar jumroh, ya, itu disebutkan sebagai tempat di mana darah-darah hewan yang dialirkan. Kemudian karena yang ketiganya, Jibril ketika hendak meninggalkan Adam ya alaihissalam, maka Jibril berkata kepada Adam, "Kami," ya, artinya berangan-anganlah. Kemudian Adam berkata, "Aku berangan-angan surga." Seperti itu ya. Maka dinamakanlah Mina karena angan-angan Nabi Adam alaihissalam. Seperti itu ya. Selanjutnya, Mina ini kalau kita nanti city tour ya, bagi Bapak Ibu jamaah haji ataupun umroh, itu akan nampak tenda-tenda putih ya, kuncup-kuncup tenda-tenda putih seperti itu ya. Itu sudah ditandai bahwa kita akan memasuki Mina ya, begitu. Kemudian selanjutnya ada Arafah. Arafah ini terletak sekitar 20 kilo dari sebelah timur Masjidil Haram. Arafah adalah tanah yang terbuka seperti lapangan seperti itu ya, luas dan juga datar dengan ukuran sekitar 12 km dari utara hingga selatan dan 5 km dari timur hingga barat. Untuk saat ini Arafah sudah ditumbuhi banyak pepohonan ya, Bapak Ibu jamaah haji ataupun yang mungkin umroh sedang city tour nantinya di sana, tidak seperti dulu ya. Nah, kalau sekarang lebih nyaman karena banyak pohonan hijau dan lebih dingin ya. Ya walaupun tidak sesejuk yang di Indonesia, tapi paling tidak terlalu panas ya, seperti dahulu kala ya orang-orang berhaji. Kemudian Arafah inilah satu-satunya medan haji yang bukan merupakan tanah haram, gitu. Ya, maksudnya tanah haram di sini adalah tanah suci ya. Haram di sini bukan berarti haram, tapi haram ya, suci, gitu ya. Adapun lainnya seperti Mina, Muzdalifah dan juga tadi tentunya ada Masjidil Haram tadi ya, itu adalah tanah haram. Tapi untuk rangkaian haji, hanya Mina dan Muzdalifah yang dimasukkan ke dalam tanah haram atau tanah suci. Sedangkan Arafah di luar itu. Dan Arafah ini sangat berdekatan sekali dengan Jabal Rahmah ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin ketika sedang ziarah, salah satunya mungkin ke Jabal Rahmah ya, nanti mungkin juga akan melihat dari kejauhan ya, seperti itu lapangan luas sekali begitu ya. Nah, Arafah ini ya tempat di mana kita pertama kali akan melakukan wukuf ya. Jadi setelah rangkaian haji itu ketika kita sudah berangkat dari hotel masing-masing, kemudian akan diarahkan dengan bis-bis kitanya itu ya diberhentikan di Arafah untuk melakukan wukuf ya. Jadi kenapa Arafah itu ya adalah disebutkan haji. Arafah itu Al-Hajju Arafah ya. Haji itu adalah Arafah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak wukuf di Arafah berarti tidak disebut sebagai haji alias hajinya batal begitu ya. Sebagaimana jamaah umroh ya, kenapa disebutkan hanya umroh ya karena tidak pernah wukuf di Arafah, kemudian juga tidak melakukan mabit di Muzdalifah dan tidak melempar jumroh seperti itu ya. Jadi untuk haji ini memang hanya akan ada di waktu-waktu tertentu. Nah, makanya kenapa haji ini sangat istimewa ya dibanding umroh, karena umroh bisa dilakukan kapanpun selain waktu haji ya. Sekalipun kita sedang berada menunggu persiapan haji ya dari tanggal 8 sampai tanggal 13 ya, karena tiap-tiap jamaah haji ataupun kelompok bimbingan itu kan ada yang mengambil nafar awal dan ada nafar sani. Tapi selain tanggal-tanggal itu ya,
kita bisa berumrah kapanpun begitu ya. Jadi Bapak Ibu, bagi yang mungkin juga saat ini belum mendaftarkan diri untuk berangkat haji, lah lebih baik ketika ada uang kita daftar haji dulu ya. Kemudian sambil menunggu, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, kita bisa terus nantinya ada rezeki umroh, begitu ya. Nah, selanjutnya tempat yang bisa kita kunjungi ya, yaitu Muzdalifah. Muzdalifah adalah tempat antara Arafah dan Mina. Muzdalifah ini diambil dari kata-kata zalfun ya, zalafa. Artinya kembali kepada yang dekat ya, atau dekat artinya begitu. Dikatakan sebagai zalfa ilai. Nah, ya. Izdalafa ilai, artinya mendekatkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Dinamakan Muzdalifah karena para jemaah haji ketika tiba di Muzdalifah sudah mendekati Mina ya. Kemudian kita di Muzdalifah mabit ya, sambil kita menunggu nanti akan dijemput oleh bus-bus yang akan membawa kita ke Mina, seperti itu ya. Kemudian juga Muzdalifah ini disebutkan sebagai tempat berkumpulnya jamaah haji ya. Azlilaf ya, artinya ijtima atau perkumpulan. Jadi Allah menamakan Muzdalifah dengan Al-Mash'al Al-Haram, tempat berkumpulnya orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji ya. Nah, Muzdalifah juga sebagaimana Nabi Muhammad SAW menamakan Muzdalifah dengan jam'un, karena para jamaah haji menjamak salat maghrib dan isya di Muzdalifah ya. Kemudian Nabi juga bersabda, wa waqaftu hahuna wa jam'u kulluha mauqifun. Artinya aku wukuf berdiam diri di sini, salah satu tempat di Muzdalifah, dan jam'un yaitu Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wukuf ya. Kita berada di Muzdalifah untuk mempersiapkan batu-batu kerikil ya, yang akan kita lempar di Mina ya. Bapak Ibu nanti menyiapkan kerikil itu ya, kurang lebih kita lebihkan saja sampai 50 ya. Dan itu sudah disiapkan juga di sana. Kemudian Muzdalifah ini ada batasannya ya, antara lembah Muhasir dengan Ma'jama'i Arafah, yaitu jalan yang terletak di antara dua gunung yang saling berhadapan yang merupakan terusan dari Arafah. Dan kedua batasan tersebut yaitu di lembah Muhasir dan Majama'i Arafah ya, tidak termasuk Muzdalifah. Dan termasuk Muzdalifah seluruh jalan-jalan di antara gunung-gunung baik yang dalam maupun yang di luar, yaitu baik sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Dan juga gunung-gunung yang masuk ke dalam batasan tersebut. Jadi Muzdalifah itu kalau kita lihat memang seperti hamparan tanah yang luas begitu ya, dan di hamparan yang paling ujungnya itu memang nampak ada gunung, seperti yang sebelah sininya pun akan ada gunung gitu ya. Seperti itu. Karena kita berada di sana akan berada di malam hari ya, dan memang gelap begitu ya, hanya memang ada penerangan tapi tidak seterang seperti kita di rumah gitu ya. Jadi itu sedikit gelap, makanya kita harus lebih berhati-hati di sini. Nah, kalaupun misalnya kita berkelompok dengan KBIHU ya, ataupun misalnya mandiri dengan pembimbingnya, nah, itu kemanapun kita mau kamar mandi atau ke tempat yang menjauhi tempat titik kumpul kita, itu harus berbicara gitu ya, harus izin atau memberitahu yang lainnya gitu ya, agar tidak nyasar. Kemudian juga jalan Al-Majama'i tadi ya, Al-Majama'i tadi adalah jalan yang dibilang tadi di antara dua gunung ya gitu. Nah, sekarang jalan untuk penjalan kaki atau pedestrian ya, ada juga di sana disiapkan ya gitu. Kemudian juga berujung ke Muzdalifah yang dinamakan jalan Al-Majama'aini begitu. Maka siapa yang berjalan melewati jalan para pejalan kaki ya, yang melewati jalan mobil, maka telah menjalani sunnah, karena jalan mobil tersebut termasuk bagian dari jalan Al-Majama'ini gitu ya. Kemudian di tengah-tengah Muzdalifah ada Masjid Al-Masy'aril Haram yang dulunya merupakan lokasi Nabi Muhammad SAW mabit di Muzdalifah ya. Nah, kemudian ada juga Gua Hiro teman-teman ya, dan juga Bapak Ibu jamaah haji dan umroh ya, yang mungkin akan berziarah ke sini ke Gua Hiro. Gua Hiro ini terletak di puncak Jabal Nur yang terletak di sebelah timur kota Makkah, sekitar 4 km dari Masjidil Haram ya. Dan letak Gua Hiro ini sekitar 20 meter sebelum mencapai puncak Jabal Nur. Di Gua Hiro inilah pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu
melalui malaikat Jibril, yaitu dengan Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Jadi Bapak Ibu jamaah haji, umroh, dan juga rekan-rekan, bagi yang ingin mengetahui seperti apa sih tempat Nabi Muhammad menerima wahyu, itu perlu menyiapkan fisik ya. Karena Gua Hiro ini di tempat-tempatnya itu agak sedikit tersembunyi di gunungnya, begitu ya, di Jabal Nur begitu. Dan untuk menaiki Jabal Nur itu ada tangga yang mungkin sekitar 500-an lebih ya yang harus kita naiki. Jadi kalau Bapak Ibu fisiknya tidak memungkinkan untuk naik gunung ya, mungkin karena usia lanjut ataupun penyakit, ya lebih baik melihat saja dari bawah ya. Karena posisinya ketika kita akan naik Jabal Nur itu ada jalan di sana ya, yang nyaman sebetulnya untuk menunggu. Mungkin kalau teman-temannya naik ke atas mungkin bisa menunggu di mobil seperti itu ya, sekiranya tidak mampu atau tidak sanggup secara fisik begitu ya. Dan adapun Gua Hiro itu posisinya letaknya kita harus menurun sedikit lagi. Jadi kalau kita mengambil posisi dari berangkat ya, itu kita naik sedikit kemudian agak menurun sedikit lagi baru ada Gua Hiro. Dan di situ banyak juga jamaah haji lain atau umroh yang ingin berebut, ada yang berdoa, ada yang sholat. Ya, saran saya, Bapak Ibu jamaah haji, kalau dirasa tidak aman, tidak nyaman, apalagi perempuan ya, walaupun masih muda, pingin di sana gitu ya. Saya sarankan agar tidak memaksakan diri. Lebih baik kalau sudah tahu tempatnya itu Gua Hiro, mungkin kalau mau berfoto silahkan dari kejauhan seperti itu ya, agar tidak mengganggu ataupun membahayakan diri sendiri begitu. Baru setelah itu turun. Jadi jangan memaksakan yang sekira-kiranya mengancam keselamatan kita dan ketidaknyamanan kita ya. Kemudian juga jangan mencoret-coret apapun yang ada di sekitar Gua Hiro ya, karena saat ini tulisannya sudah banyak sekali di antara bebatuan itu ya. Kalau dulu kan bersih seperti itu. Nah itu menurut saya kurang baik ya, karena kita tidak menghargai tempat tersebut. Kemudian ada juga Gua Thur. Gua Thur adalah gua yang dijadikan tempat persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu selama 3 hari. Itu terletak di Jabal Nur, Jabal Thur ya, sekitar 4 km di sebelah selatan kota Makkah. Ketinggian gunung ini sekitar 748 meter. Nah, untuk Gua Thur adalah celah yang berada di atas gunung. Ya. Sebetulnya hampir mirip dengan yang Gua Hiro, cuman dia berada di celah-celah gunungnya, begitu ya. Di atas gunung ada celahnya, seperti itu. Karena gunung-gunung yang berada di kota Makkah khususnya itu berasal dari bebatuan ya, Bapak Ibu. Bukan seperti kita gunungnya dari tanah merah, begitu ya. Yang kapanpun bisa longsor. Kalau di sana itu sangat kokoh karena itu adalah berupa bebatuan, seperti itu. Nah, untuk tinggi dari lubang celah tersebut sekitar 1 meter 25 cm ya. Jadi 1,25 meter. Ya, sekitar 1 meter seperempat begitu ya. Jadi bagi yang tinggi badannya 150 ke atas ya tentunya harus menunduk ya, karena celahnya kecil sekali. Dari celah inilah Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Gua Thur ya untuk bersembunyi. Nabi masuk ke Gua Thur ini bersama Abu Bakar saat dikejar oleh kaum Quraisy ya. Tujuan awal Nabi sebetulnya adalah kota Makkah ya, waktu kejadian pengejaran ini. Kemudian Abu Bakar mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang saat itu sedang mengejar mereka ya, dengan bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari ya, beliau dengan Abu Bakar seperti itu ya. Mungkin di sana juga Bapak Ibu juga pernah mendengarkan sejarahnya ya, atau membaca itu Allah menolong dengan menutupi si celahnya itu adanya laba-laba begitu ya. Jadi orang-orang yang melewati sana mengira bahwa di situ tidak akan mungkin ada manusia yang masuk ke dalam celah yang sempit karena ada laba-laba yang bersarang di sana. Oke. Bapak Ibu jamaah haji ya dan juga umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk tempat ziarah selanjutnya nanti akan kita bahas adalah di kota Makkah, di kota Madinah ya, maaf. Yang ini kita tadi sudah membahas tempat ziarah yang berada di kota Madinah. Jadi nanti kita akan sambung ke episode berikutnya ya, ke part berikutnya, tempat ziarah dan juga sejarahnya tempat-tempat ziarah yang ada di kota Madinah.
Semoga pemaparan saya kali ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu, jamaah haji, umroh, dan juga rekan-rekan sekalian ya. Dan semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci ya, dan juga diberikan rezekinya agar dimudahkan berangkat ke Baitullah. Mungkin cukupkan sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.